Tok, tok, tok. 11 triliun% ijazah Pak Jokowi. Asli. Demikian hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polda Metro Jaya yang menyampaikan hasil penyelidikan mereka, ya, finding mereka, temuan-temuan mereka secara komprehensif untuk kemudian merilis kepada publik bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu berarti wajah Indonesia terselamatkan. Dan fase berikutnya akan segera bergulir, yaitu fase peradilan, di mana Pak Jokowi sebagai pelapor akan berhadapan-hadapan dengan Bang Rismon, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tipa dalam persidangan yang akan segera pastinya akan digelar. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau sedih, ya, terhina sekaligus keterlaluan. Itu menjadi suatu sinyal bahwa kasus ini tetap dilanjutkan. Bagaimana kemudian dengan respon Bang Rismon, ya, Dr. Tipa dan Roy Suryo yang kabarnya sudah melakukan pelaporan, ya, pengaduan terkait dengan hal ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Banyak respon dari publik yang mengatakan sudah diduga, ya. Kata sudah diduga itu mengandung dua arti, ya. Yang pertama, sudah diduga hasilnya pasti asli. Yang kedua, sudah diduga, ya, Parcok katanya Senkot itu mendukung Pak Jokowi, ya. Jadi semacam instrumen untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang terlapor dan sebagainya. Nah, terlepas dari persoalan sudah diduga itu, kita mencoba untuk membaca, merespon, memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, Mas Roy Suryo, dan juga Ibu Dr. Tipa terkait dengan hasil dari pelaporan mereka kepada Komisi Hak Asasi Manusia, yang juga tentu menurut pandangan beliau-beliau itu tidak sampai di situ karena akan bicara tentang bagaimana upaya-upaya yang akan melibatkan, ya, lembaga-lembaga internasional dalam rangka meyakinkan publik bahwa Indonesia mesti patuh terkait dengan, ya, undang-undang atau apapun namanya di sana yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menyampaikan pandangannya secara demokratis dan sebagainya. Dan argumen yang dibangun, ya, kelihatannya sebenarnya kalau lihat pada postingan terakhir ketika selesai memberikan laporan kepada Komnas, memang kelihatannya ciri-ciri seorang ilmuwan itu kelihatan sebenarnya, ya. Artinya Bang Rismon, Dr. Tipa, dan juga Roy Suryo, ya, kelihatan memang memiliki karakter seorang ilmuwan. Hanya saja persoalannya adalah ada dokumen-dokumen digital sebelum-sebelumnya itu yang menunjukkan bahwa posisi beliau-beliau ini bukan pada posisi sedang melakukan upaya apa yang disebut dengan pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Tapi pengembangan Senkot terkesan, ya, cenderung ilmu penghinaan. Jadi bukan ilmu pengetahuan, tapi ilmu penghinaan, ya, begitu. Itu yang kemudian direspon oleh Pak Jokowi sebagai sesuatu yang menyedihkan, ya, karena bagaimanapun juga ketika memandang, menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh ketiga rekan kita ini tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang lumrah dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau masyarakat ilmiah atau masyarakat akademik. Karena pola-pola yang dipakai, bahkan dalam bahasa akademiknya, bahasa ilmiahnya, metodologi yang dipakai, ya, instrumen-instrumen penelitian itu tidak dipakai selayaknya, ya, sebagaimana lazimnya penelitian dilakukan dengan berbagai macam prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya prinsip yang mengedepankan emosi, ya, prinsip yang kemudian tidak melakukan validasi dan sebagainya, ya, harus melakukan validasi sebelum mempublish suatu isu temuan atau laporan-laporan penelitian. Disinilah persoalannya, ya, kegagalan ketiga rekan kita dalam memahami bahwa ini bukan perkara bagaimana mereka sebagai akademisi dan ilmuwan
yang sedang dikriminalisasi dalam melakukan kerja-kerja penelitian atau pengetahuan, tetapi lupa atau abai ada dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh rekan-rekan ini jauh panggang dari api, ya. Artinya jauh dari sesuatu yang normal, normatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Dan inilah yang akan menjadi titik, ya, titik soal, titik tengkar, titik apa namanya, untuk kemudian diperkarakan di pengadilan. Nah, persoalan undang-undang ITE, persoalan tentang KUHP, ya, baik dalam konteks pasal 27, ya, 27A dalam konteks perubahan Undang-Undang 28 ITE, ya, 2028 maksud saya, dengan undang-undang KUHP, ya, KUHP pasal 310, 311 dan 12 menyangkut tentang pencemaran dan penghinaan nama baik, yang semuanya akan berpotensi, ya, ada ancaman pidana, ya, 6 tahun maksimal dan sebagainya. Inilah yang menjadi suatu persoalan, ya, yang mesti harus dilihat. Bagaimanapun juga Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tipa, ya, sebagai komunitas masyarakat ilmiah itu akan diuji. Ya, akan ada saksi-saksi yang saya yakin adalah para pakar-pakar, kaum akademisi, para profesor-profesor yang berkecimpung di dunia riset yang akan menjadi saksi yang akan memberikan penilaian apakah, ya, riset yang dilakukan oleh kolega-kolega akademik dan ilmuwan ini memenuhi kriteria atau lazimnya sebuah penelitian itu digelar, dan itu akan menambah soal di dalam persoalan gugatan itu. Tetapi yang paling penting itu bukan lagi persoalan apakah melanggar norma-norma penelitian, tetapi ada jejak-jejak digital yang pasti saya yakin di zoom, di capture oleh tim hukum Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa ini bukan persoalan riset lagi, bukan persoalan penelitian lagi, ya, tapi ini betul-betul tendensius kepada persoalan-persoalan pribadi, kepada persoalan-persoalan yang di luar kepentingan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, atau disebut dengan kepentingan-kepentingan politis yang dicurigai seperti itu. Itulah yang akan kemudian agak sulit bagi Bang Rismond, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tipa untuk mampu keluar dari ancaman itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang serius yang harus dipersiapkan dengan baik oleh tim hukum Mas Rismond dan sebagainya untuk bisa mengkanter, ya, anggapan-anggapan bahwa telah terjadi, ya, pencemaran nama baik, ya, penghinaan dan sebagainya yang tentu pasalnya tidak main-main, ya, ganjaran tentang hukumannya tidak main-main. Ya, karena itu ruang pengadilan akan segera dibuka. Mari kita berharap bahwa yang terbaik, ya, dalam konteks yang harus terjadi di sana. Ya, kita berharap bahwa ada hasil-hasil yang bisa bicara tentang persoalan keputusan yang konstruktif bagi kehidupan bernegara, bukan partai politik.